Phoenix Dars Radio Station, yes, masih barengan sama Bayu Prasetya di Paper Jam siang hari ini, Phoenix. Dan yang spesial di Paper Jam hari ini seperti yang Bayu mention di awal, kalau hari ini Bayu kedatangan tamu-tamu spesial dari Universitas Terbuka atau UT Denpasar ya. Jadi ini UT semakin mempertegas peran mereka sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang memberikan layanan kuliah jarak jauh ya di Indonesia. Dan juga UT ini membawa peran penting untuk membuka peluang bagi seluruh kalangan masyarakat untuk dapat berkuliah tanpa hambatan jarak, waktu maupun biaya, Viner. Jadi pas banget nih buat kamu yang ingin memaksimalkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, berkualitas juga, dan juga inovatif yang selalu ditawarkan oleh UT ini yang bisa menjadikannya sebagai pilihan utama untuk mahasiswa Gen Z kayak kita nih, Viners ya. Dan juga jadi buat kamu yang penasaran seperti apa sebenarnya sistem perkuliahan, fasilitas atau bahkan variasi jurusan yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka ini, kita akan ngobrol-ngobrol langsung barengan sama dua narasumber spesial kita yang udah hadir dan cantik-cantik banget, Viners. Ada Kak Nikade Putri Dwiyanti dan juga Kade Indah Yanti SPSI. Selamat siang kakak cantik. Halo, selamat siang. Aduh, jadi grogi ya Bayunya ya. Bukan karena interviewnya, tapi cantik banget tuh kakak-kakak ini di sini. Gimana kak? Sehat hari ini? Sehat dong sehat ya. Dong. Harus sehat, udah sehat siap dan juga. Semangat kan Semangat menyapa Viners nih. Betul banget, harus semangat juga karena ini spesial banget buat kamu Viners yang mungkin pengen melanjutkan kuliahnya ke jenjang yang lebih tinggi ya, pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lebih tepatnya. Dan sebagai perkenalan awal, mungkin tadi udah kenalan sama Kak Putri dan juga Kak Indah yang bakal ngobrol barengan sama Bayu, tapi kita mungkin belum kenalan nih sama Universitas Terbukanya. Kalau boleh tahu nih Kak, kampus ini sebenarnya perguruan tinggi yang seperti apa tuh? Boleh, siapa yang mau menjawab? Oke, bahas tentang UT ya. Kita menyapa lagi nih Viners ya. Betul. Setiap tahun kayaknya rutin ya kita wajib. Rutinitas ini harusnya ya. Dan semoga kita juga bisa menjangkau pendengar yang lebih luas ya. Khususnya yang sesuai nih dengan UT banget nih, fleksibel. Wah, kalau kayak gitu harus setiap bulan sih Kak. Biar makin luas jangkauannya. Iya, karena kalau kita bahas UT atau awamnya disebut Universitas Terbuka ya, betul, kepanjangannya itu bukan kampus baru ya lebih tepatnya, tapi mungkin Viners maupun masyarakat itu akhir-akhir ini baru lebih sering mendengar tentang UT atau Universitas Terbuka. Nah, sebenarnya UT itu didirikan udah lama banget, tahun 1984. Jadi tujuan utama kenapa sih UT didirikan itu karena untuk mewadahi kebutuhan masyarakat waktu itu untuk berkuliah. Karena kalau kuliah tuh susah banget ya. Baik dari biaya ya, khususnya pada tahun tersebut itu ya masyarakat itu dalam proses untuk menata perekonomian gitu. Kemudian tidak semua orang bisa masuk ke perguruan tinggi, apalagi yang negeri. Karena apa? Karena sulitnya akses. Begitu. Karena kan pada saat itu Indonesia tuh sedang istilahnya mematangkan pendidikan ya, setahap demi setahap kayak itu membangun pendidikan Indonesia. Untuk itu muncullah suatu gagasan yang sangat bijak ya untuk mendirikan Universitas Terbuka, sehingga harapannya bisa mewadahi masyarakat baik dari golongan apa saja ya, kemudian dari kemampuan ekonomi yang merata seperti itu. Jadi ya dari yang ekonomi sedang, kemudian ekonomi yang bawah itu bisa semua, seperti itu, betul. Dan perlu mungkin di-highlight karena mungkin Viners mungkin di sini ya, karena ada yang baru dengar UT atau ada yang udah lama dengar UT ini masih bertanya-tanya ini UT ini negeri atau swasta. Oke, itu banyak juga pertanyaan yang muncul sebenarnya. Karena kan biasanya anak-anak zaman sekarang kalau nyari kampus itu harus negeri gitu ya. Cuma memang di sini yang membedakan kita itu adalah ciri khasnya UT itu adalah sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ yang berbasis online seperti itu. Begitu, itu yang membuat UT unik sendiri kayak. Yes, betul. Jadi inilah pada akhirnya menjadi keunggulan UT yang juga relevan nih dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang. Sudah banyak nih masyarakat yang perlu kuliah meskipun mereka tuh udah lama gitu lulusan SMA-nya. Kemudian yang sekarang kan kuliah itu kewajiban ya.
kalau kerja sambil kuliah itu pilihan. Nah, iya nggak sih? Itu setuju sih saya ya. Wajib itu kuliah kalau zaman sekarang ya, karena memang rata-rata itu untuk mencari pekerjaan yang memang layak untuk karirnya, berjenjang karir itu memang ya paling gini ya, paling minim ijazah diploma. Kemudian ya rata-rata udah sarjana sekarang. Sarjana kebetulan. Nah kemudian bahkan ada yang mau nyari modal dulu deh baru kuliah gitu. Atau sambil nyari modal buat kuliah dan bertahan hidup kayak gitu ya. Berarti bisa langsung sekalian. Betul. UT pilihannya tepat ya. Karena betul. Emang kalau ngomongin soal universitas terbuka ini kan memberikan keterbukaan akses ya Kak ya. Betul banget. Jadi semuanya bisa dari kalangan manapun, umur berapapun, yang kerja punya kegiatan lain juga masih bisa untuk bergabung dengan universitas terbuka ini. Tuh Vina, jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi sibuk kerja tapi pengen menambah yang namanya jenjang pendidikan kamu, pilihan yang tepat adalah universitas terbuka ini, karena sekali lagi sangat-sangat terbuka, keterbukaan akses dari universitas terbuka ini nggak ada batasan usia, tahun ijazah pun nggak ada ya. Jadi buat kamu yang punya kesibukan juga bisa banget daftar di universitas terbuka. Nah, dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di Indonesia nih Kak, apa sih yang membuat universitas terbuka itu berbeda dari perguruan tinggi yang lainnya? Oke, kalau misalnya kita tanya perbedaannya apa, biar tidak menimbulkan ketersinggungan, sebenarnya kita bermitra dengan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena emang pusatnya kita tuh di Tangerang di Pondok Cabe. Tapi di sini spesialnya UT itu ada di masing-masing provinsi, di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi dengan total kurang lebih 40 sampai dengan layanan UT luar negeri. Itu pertama yang membedakan kami dengan perguruan tinggi lain. Sehingga jika memang Viners itu punya hobi misalnya traveling, kemudian trip ke masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, tapi mau tetap sambil kuliah itu bisa banget. Atau suka mobile mungkin, aku mau tinggal di Bali, nanti mau pindah misalnya ke Jakarta gitu misalnya. Oh gitu bisa? Bisa, jadi nggak usah khawatir, ini kuliahnya masih bisa dilanjutkan ya? Masih bisa. Jadi nggak ada keterbatasan dari tempat, jarak, dan waktu ya? Betul banget, apalagi yang masyarakat Bali atau Viners yang lagi bekerja ya, baik itu bekerja di kapal pesiar atau di negeri orang ya gitu, mau tetap sambil kuliah tuh bisa banget. UT bisa memfasilitasi sampai ke negeri luar sana. Kemudian yang membedakan kami dengan perguruan tinggi lainnya, yang pertama itu dari skema kuliah yang sudah awam ya diketahui betul. Kita tuh online, jadi bukan online ketika pandemi, udah dari zaman dulu udah online. Jarak jauh sebenarnya medianya saja yang online. Jadi fleksibilitas waktu belajar atau kuliah itu benar-benar kita tawarkan kapanpun bisa diakses selama 24 jam. Seperti yang berikutnya itu dari segi persyaratan. Tadi aku sempat bahas ya Kak ya, bahwa kalau di UT ini tuh kita terbuka untuk semua kalangan dari berbagai rentan usia maupun tahun ijazah. Jadi misalnya Viners nih yang udah lulus tahun misalnya 2010 gitu, baru ada keinginan atau motivasi untuk kuliah, masih bisa kita terima. Masih bisa. Bahkan dari ijazah tahun 90-an masih bisa kita terima. Dan tidak ada yang namanya batasan masa studi. Biasanya kan takut DO ya gitu. Aku mau cuti karena aku harus kerja mungkin ya keluar daerah, atau mungkin mau nikah dulu gitu ya, mau ambil cuti gitu. Boleh di UT, kita nggak ada DO, nggak ada uang cuti. Kalau misalnya ternyata terlambat nih selesaikan kemampuan mahasiswa beda-beda ya, ternyata selesainya lebih dari 4 tahun gitu, bisa nggak? Bisa banget. Jadi kita tidak membatasi, tapi memang standar untuk menyelesaikan S1 sih rata-rata 4 tahun ya, seperti itu. Kemudian, selain memang kita syaratnya gampang banget, hanya perlu ijazah SMA atau SMK, paket C pun kita terima. Paket C diterima? Gitu, baik. Ya, pokoknya sederajat ya gitu. Bisa daftar di UT, itu modal utamanya. Dan spesialnya kita tuh nggak ada yang namanya tes masuk atau seleksi. Seleksi masuk perguruan tingginya nggak ada? Nggak ada. Oh gitu. Yang penting berkasnya udah sesuai aja Kak. Bisa kita terima. Itu kenapa jumlah mahasiswa UT tuh banyak banget, bukan lagi ratusan. Yes, kita hampir menyentuh angka 1 juta sih. Wah, hampir setengahnya penduduk Indonesia. Banyak sekali. Gitu. Nah, terus kemudian salahnya itu ya tentu biaya ya. Hal ini menjadi pertimbangan utama ya masyarakat untuk berkuliah ya, apalagi sekarang itu lagi gonjang-ganjingnya ya, pajak naik dan lain sebagainya. Betul. Biaya kuliah kita sangat terjangkau.
Jadi kita nggak ada yang namanya uang gedung itu nggak ada. Kita hanya mengenakan yang namanya uang pendaftaran itu 100.000 aja. 100.000 uang pendaftarannya. Betul. Jadi kayak lebih mahalan kuota kita deh. Ya, itu biayanya udah termasuk apa aja sih? Udah termasuk buku, udah termasuk ujian, udah termasuk bantuan belajar, layanan akademik semuanya. All in semua 1.300.000 Nggak ada tambah-tambahan lagi. Nggak ada tambah-tambahan lagi. Nggak ada uang gedungnya juga ya berarti ya, uang pangkal. Gitu. Betul. Nah, yang paling unik mungkin di sini akan bikin apa yang namanya sesuatu yang beda ya. Selain memang sistem kuliah kita online, biaya terjangkau, nggak ada seleksinya. Di UT juga tidak ada yang namanya skripsi. Oh, tidak ada skripsi. Ya, jadi UT memang tidak memberikan skripsi kepada mahasiswanya, tetapi memang kita punya yang namanya ujian komprehensif tersendiri dari masing-masing mahasiswa sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Sama ada pembuatan laporan karya ilmiah juga. Ya istilahnya ya tidak seserem skripsi ya, tapi kita tetap ada yang namanya ujian komprehensif gitu. Oh, jadi emang untuk persyaratan kelulusannya itu tidak mempergunakan skripsi, tetapi ada metode ujian terintegrasinya ya, Kak ya? Betul. Sama yang terakhir nih, misalnya nih Finers gitu, ternyata sudah pernah kuliah nih dari jenjang diploma, atau mungkin sedang kuliah di suatu perguruan tinggi, tetapi karena alasan tertentu mungkin biasanya biaya gitu, atau mungkin udah lewat masa studi, atau mau melanjutkan nih, mau lanjut nyari S1 gitu di UT, atau mau nyari S2 gitu juga bisa. Nah, uniknya di sini kita menawarkan yang namanya program alih jenjang, alih kredit ya. Jadi transfer kredit sih bahasanya. Jadi yang udah pernah kuliah tapi tidak selesai ataupun melanjutkan dari diploma ke sarjana, kita ada yang namanya program alih jenjang. Jadi Finers masa studinya bisa diperingan. Begitu. Mungkin yang kemarin, aduh aku galau banget nih gitu, aku di DO dari kampusku, padahal aku ada kendala kemarin, padahal ada sedikit banget lulus gitu ya. Gitu. Padahal aku lagi 1 semester, bisa nggak ya ini kita coba ajukan ke UT gitu, biar bisa dipersingkat masa studinya. Kan kasihan ya gitu, lagi sedikit aja dapat S gitu loh. Gitu. Berarti bisa semuanya ya. Bisa. Itu Finers ya. Jadi banyak banget keunggulan-keunggulan dari universitas terbuka yang bisa kamu dapatkan, mulai dari skema kuliahnya yang berbasis online, persyaratannya sangat-sangat gampang banget, bahkan paket C juga bisa diterima ya, Kak ya. Hal biayanya juga sangat-sangat murah, itu cuma 1.300.000 ya per semesternya. Tuh banyak banget. Jadi buat kamu yang penasaran lagi, nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi, mungkin bakal lebih banyak ngobrol juga barengan sama Kak Putrinya. Jadi nanti bakal kita bahas juga kayak gimana sih skema perkuliahan online di UT, dan kayak gimana ada yang namanya program studi apa aja di universitas terbuka ini. Bakal kita bahas setelah yang satu ini. Phoenix Dars Radio Station, masih ada Bayu Prasetya di sini Finers, tentunya di Paper Jams yang hari ini tentunya, dan masih barengan sama Kak Putri dan juga Kak Indah dari Universitas Terbuka Denpasar. Nah, tadi kita udah sempat ngebahas keunggulan-keunggulan dari Universitas Terbuka ini dan ada apa aja sih sebenarnya di UT. Tapi sebelumnya Universitas Terbuka ini kan emang sudah dikenal ya dengan kampus online-nya. Kampus online-nya. Jadi sebenarnya Bayu sedikit penasaran tentang sistem perkuliahan yang ditetapkan oleh UT itu seperti apa tuh? Oke, hai Finers semuanya. Pasti semua bertanya-tanya nih ya, Kak. Sebelumnya banyak banget sih yang nanya, ini sistem belajarnya kayak gimana sih di UT? Pasti kan banyak yang dengar, sepertinya online nih. Gitu kan. Itu benar, memang benar. Kenapa? Karena di sistem belajar di Universitas Terbuka ini, itu melakukan tidak penjadwalan secara terpadu ya, Kak. Jadi tidak langsung datang ke lokasi. Jadi itu secara online semuanya. Jadi emang diutamakan untuk belajar mandiri untuk siswanya. Gitu. Jadi bisa dikerjakan dari jarak jauh nih, dari mana aja. Namun walaupun online nih, Kak ya, cuma kita ada fasilitasnya dong, Kak, juga diberikan untuk ke siswa untuk belajar. Jadi kayak ada namanya tutorial online juga. Jadi itu berbasis web. Jadi siswa itu belajar dari sana. Jadi udah ada di UT
tersebut udah memiliki websitenya sendiri untuk belajarnya. Selain itu juga kita ada bahan ajar modul juga, Kak. Jadi semua pembelajaran itu mengacu pada modul yang sudah disediakan oleh UT sendiri. Selain itu juga selain ada websitenya juga ada juga untuk video dan audio pembelajarannya juga ada di sana. Jadi sudah dirangkum semua ada di sana dan ada dosennya juga di sana gitu. Jadi walaupun dia secara online memang tidak tatap muka seperti yang mungkin teman-teman mikirnya pasti kayak seperti Zoom ya gitu. Ya kan, tapi enggak seperti Zoom juga. Jadi ada websitenya itu ada pembelajarannya di sana sudah include. Itu namanya airlearning.ut.ac.id. Di sana sudah ada semua. Jadi ada diskusi, ada ada tugas-tugas dan soal-soal dan ada latihannya juga pembelajaran di sana. Jadi siswanya bisa dari sana bisa belajar nih. Selain itu juga kita ada fasilitas lainnya seperti buku digital juga, Kak, kayak perpustakaan digital. Itu bisa diakses di mana dan kapanpun lewat handphone atau lewat tab itu bisa. Jadi kalau mau sambil nongkrong sama temen nih bisa, terus sambil pacaran apalagi kan zaman sekarang kan pasti pengen pacar bisa kok, dia tuh sambil dari jarak jauh itu bisa di mana aja. Jadi di UT itu sangat fleksibel untuk bagian sistem belajar. Aku coba garis besarkan lagi. Berarti sistemnya itu bukan seperti pembelajaran lewat Zoom, tetapi semuanya sudah disediakan di website. Iya, betul. Berarti secara mandiri mahasiswanya yang mengakses materi-materinya. Semuanya ada modul pembelajaran di sana, semuanya ada ya. Ada apa aja tadi, Kak, di e-learningnya? Di e-learning tersebut ada diskusinya. Ada kehadirannya juga. Ada latihan soal-soalnya juga ada di sana. Lengkap berarti di sana ya. Berarti ini benar-benar mengutamakan kemandirian dari semua mahasiswanya. Jadi kapanpun dimanapun nggak ada batasan waktu kayak kapanpun mau belajar, kamu bisa belajar langsung di website dari UT-nya sendiri. Iya, betul. Jadi nggak ada jadwal tetapnya. Misalkan kalau di kampus-kampus yang lain kan ada di jadwal jam segini harus kuliah nih. Kalau di UT itu ada waktunya, jangka waktunya ada untuk pengerjaan, namun itu bebas kapan aja. Yang penting tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Ada deadline-nya tapi. Ada deadline-nya tetap, ada jadwalnya. Jadi tetap kembali lagi sama siswanya secara mandiri, kapan dia mengaturnya itu terserah siswanya. Ke pribadi masing-masing. Jadi kamu boleh mengatur kapanpun kamu mau mengerjakan tugas atau soal-soal yang diberikan oleh dosen, atau mungkin kapan kamu menentukan waktu belajar kamu dari modul-modul yang sudah disediakan juga. Sudah disediakan. Sesimpel itu loh ternyata, Finars. Jadi gak usah ragu lagi sih sebenarnya ya kalau memilih UT, apalagi kamu yang punya kesibukan, Kak aku kerja sehari 12 jam. Jadi bisa memfleksibelkan waktu masing-masing ya, Kak ya. Nah, mungkin Vina juga penasaran nih, sebenarnya program studi apa aja yang disediakan oleh Universitas Terbuka, Kak? Untuk di universitas sendiri ya, Finars, itu ada menyediakan, kita ada 4 fakultas nih. 4 fakultas? Ya, yang pertama itu Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan. Yang dimana dari tersebut tuh ada 44 program studi, Kak. Dari jenjang diploma, sarjana, magister hingga dokter kita ada tersedia. Lengkap ya. 44 program studi dengan 4 fakultasnya. Yes, betul. Dan semuanya itu program studinya sudah terakreditasi BAN PT dan rata-rata sudah terakreditasi A. Jadi nggak usah ragu lagi ya. Akreditasi juga udah A. Dan BAN PT juga sudah terakreditasi. Kalau ngomongin soal pendaftarannya, jalur pendaftaran itu kayak gimana, Kak? Untuk jalur pendaftarannya nih, Kak ya. Kalau untuk jalur pendaftarannya itu untuk saat ini biasanya kalau pendaftaran kita kan selama setahun itu ada 2 periode ya, Kak ya, 2 periode, bisa dia mendaftar. Untuk saat ini udah dibuka nih, Kak, pendaftarannya sampai di bulan Februari ini. Dan itu untuk pendaftarannya mulai cuma 100.000 aja. Kalian sudah bisa mendaftar di Universitas Terbuka. Namun dengan catatan dia memiliki ijazah terakhirnya SMA atau SMK atau paket C bisa mendaftar. Begitu, baik. Jadi udah semua lengkap ya di sana ya. Jadi kamu harus memenuhi persyaratannya aja, yaitu adalah paket C atau SMA, SMK ijazahnya. Iya, ijazah yang sudah dilegalisir. Untuk jalur pendaftarannya sendiri itu ada nggak? Jalur pendaftarannya sendiri itu bisa secara online atau mau langsung ke kantornya langsung, Kak. Jadi kalau secara online bisa diakses melalui admisi sia.ut.ac.id. Di sana. Di sana semua sudah ada, tinggal nanti dengan mengupload berkas-berkas yang diisikan itu nanti akan
berikutnya saya akan jelaskan di sini. Oke. Jadi sebelum itu, namun ada nih Kak untuk informasi pentingnya lagi. Apa tuh? Kalau saat ini kita buka beasiswa nih buat tamatan jalur SNBP untuk tamatan 2025 untuk mahasiswa 2025 yang SMA terutama itu bisa. Itu ada kita jalur SNPMB itu seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk bagi masyarakat Bali yang lulus SMA di tahun ini dengan fasilitas biaya pendidikannya 8 semester per 4 tahun dengan skema perkuliahannya itu tatap muka langsung ke kantor UT dan pasar. Oh, perkuliahannya tatap muka langsung. Iya, untuk beasiswanya. Ke beasiswa ini ya. Jadi kan misalnya nih masyarakat yang nanya nih biasanya ada program beasiswa nggak ya di UT kayak gitu. Biasanya kita setiap semester tuh pasti aja ada memberikan beasiswa, entah beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Betul. Bagi yang punya kartu KIP gitu ya, kita kasih beasiswa dari pemerintah. Nah, kemudian yang kedua tuh ada juga beasiswa CSR atau Corporate Responsibility. Jadi kita bermitra dengan salah satu bank BUMN nih gitu. Jadi pihak bank kerjasama sama UT mengadakan program beasiswa kayak gitu. Nah, yang sekarang nih yang lagi hot banget, kita apalagi Finers di sini masih SMA, SMK betul. masih ciwi-ciwi. Nah, itu kita Kemudian pengen kuliah gitu tapi nggak bayar itu bisa gitu. Jadi kita ada yang namanya program seperti dijelaskan oleh Kak Putri tadi. Ada yang namanya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi nanti nilai rapotnya Finers itu bisa diajukan nih jika memang memenuhi kriteria itu bisa kuliah di UT. Nah, daftarnya kemana? Lapor aja ke sekolahnya. Pak, Bu, aku mau dong kuliah di UT jalur beasiswa SNBP gitu. Tetapi perlu kita garis bawahi, biasanya kalau beasiswa di UT itu kita udah klasifikasikan jurusannya. Gitu. Nah, untuk program SNBP ini kita open untuk jurusan sistem informasi dan administrasi bisnis. Nah, karena ini sifat apa yang namanya biaya pendidikannya ditanggung ya oleh pemerintah, baik itu dari mitra, itu kita memang lebih apa yang namanya guide gitu mahasiswanya sehingga bisa lulus on time. Karena untuk dapat beasiswa tuh harus lulus 4 tahun. Nah, sehingga kita berlakukan yang namanya kuliah tatap muka di kantor UT meskipun kita terbuka ya. Betul. Ada. Tapi tetap ada. Iya, betul. Kuliah tatap mukanya langsung. But no worries, kita kuliah yang tatap muka itu setiap Sabtu dan Minggu. Yes, tapi masih bisa kerja Masih bisa malam Minggu juga. Masih bisa. Tuh Finers sangat memudahkan ya. Finers tadi kita udah bahas program studinya yang ada di Universitas Terbuka, yaitu ada 44 program studi dengan 4 fakultasnya masing-masing. Dan bahkan buat kamu yang pengen bebas biaya kuliahnya, ada program-program yang bisa kamu ikuti seperti SNBP tadi ya. Karena kamu bisa mendapatkan bebas biaya pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun. Iya, betul banget. Tuh, jadi buat kamu yang pengen atau tertarik, boleh langsung hubungi Universitas Terbuka aja. Hubunginnya kemana dan kayak gimana sih biaya pendaftaran kuliahnya dan yang lain-lainnya, cara mendaftarnya juga nanti bakal kita bahas. Tapi sebelumnya kakak yang pengen ditambahkan lagi untuk program studi dan yang lain. Yang hotnya lagi nih di UT tuh sebentar lagi kita akan membuka beberapa program studi baru. Ada desain ya, ada desain, kemudian ada psikologi. Psikologi. Jadi nanti tinggal ditunggu aja update info dari media sosial UT. Nah, selain itu misalnya nih Finers gitu, mau kuliah S2A atau S3 gitu. Bisa. Kita ada, bukan bisa lagi tapi kita ada. Kita provide kebutuhan masyarakat. Nah, selain jenjang S1 yang kita sediakan dengan pilihan jurusan yang udah disampaikan oleh Kak Putri tadi, kita juga ada program magister, yaitu program magister dan juga doktor ya tentunya. Tapi memang untuk pilihan yang magister itu lebih terbatas. Adanya kayak manajemen pendidikan, kemudian administrasi publik. Kalau dokter kita hanya ada 2 aja. Doktor administrasi publik sama dokter ilmu manajemen. Online juga. Iya, online juga. Pas banget nih Finers ya. Jadi buat kamu yang tertarik untuk melanjutkan ke magister atau mungkin program doktor ya, tersedia juga di Universitas Terbuka. Tapi yang lainnya
bakal Bayu bahas lebih lengkap lagi di segmen selanjutnya. So, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ketinggalan habis yang satu ini. Phoenix Stars Radio Station, Bayu Prasetya masih ada di sini dan masih ditemenin juga barengan sama Kak Putri dan Kak Indah siang hari ini ya dari Universitas Terbuka. Tadi kita sudah sempat ya menyinggung sedikit tentang biaya perkuliahan yang ada di Universitas Terbuka. Nah, boleh nggak sih Kak dijelasin lebih detail lagi tentang biaya perkuliahan ini? Iya, oke. Kalau misalnya udah bahas tentang uang aja ya. Harus sinkron soalnya. Dari apa yang udah dijelaskan Kak Putri tadi bahwa variasi jurusan di UT itu sangat banyak ya, ada 44 gitu. Mungkin yang rata-rata diburu sama masyarakat atau Finers mungkin ya, manajemen, hukum, komunikasi, sastra Inggris, kemudian yang nggak juga kalah bekennya bagi yang Finers mungkin yang generasinya udah sebagai pendidik ya, kita ada keguruan nih, guru SD, guru TK, guru PAUD, guru bahasa Inggris, guru matematika, ada semua. Nah, dari sekian jurusan yang kita sediakan, biaya yang kita juga tawarkan juga rata-rata sama gitu. Nah, membahas biaya seperti yang udah sempat saya singgung tadi ya Kak Bayu ya, kalau biaya kuliah di UT itu tidak menetapkan, lebih tepatnya uang gedung, tapi kita hanya menetapkan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar rata-rata ya, sebagian besar jurusan yang tersedia di UT itu biaya kuliahnya 1.300.000 per semester dengan biaya awal untuk pendaftaran hanya 100.000 aja tanpa seleksi. Nah, 1,3 tuh udah dapat semua sampai buku. Nanti ujian nggak bayar lagi. Tetapi ya nanti untuk wisuda, karena kita sifatnya wisudanya tetap kok ada, tetap muka ya Finers ya. Betul. Nggak online ya. Iya gitu. Jadi biar ada vibes-nya gitu. Aku lulus kayak tiba-tiba sarjana aja gitu ya gitu. Kita wisuda mengenakan biaya 750 gitu. Nah, sedikit berbeda mungkin ya Kak Bayu untuk yang jenjang magister dan doktor. Kalau yang magister itu sekitar 8,5, 8.500.000 untuk yang S2 per semester. Kalau yang doktor itu 12 juta per semester. Nah, kalau misalnya nih Finers di sini pindahan dari perguruan tinggi lain atau melanjutkan di UT, itu kita tidak kenakan biaya kuliah yang paket 1,3 itu, tapi nanti tetap biayanya dihitung per SKS. Karena kan milih sendiri nanti mata kuliahnya. Yang kurang apa aja? Iya, gitu ya? Betul. Yang belum pernah ditempuh itu aja gitu. Jadi ya keuntungannya lebih mempersingkat masa studi begitu. Betul. Nah, lain daripada itu kita nggak ada biaya lagi kok gitu. Ujian udah termasuk di sana. Sudah lengkap semuanya ya. Berarti sekitar 1.300.000 per semesternya. Kalau yang transfer kredit tadi itu per SKS-nya. Iya, per SKS itu murah juga. 30 sampai 35 ya, sampai 80.000. Wow. Tinggal dikali aja berapa SKS gitu. Murah sekali sih. Nah, kalau misalnya cara daftar mungkin nanti bisa dibantu sama Kak Putri ya, cara daftarnya. Mungkin Finers di sini nggak usah khawatir dulu ya kalau mau daftar di UT. Mungkin dulu tuh dikira UT itu buat orang yang udah berumur aja gitu. Atau ini nggak jelas gini ijazahnya bisa dipakai nggak ya gitu. Tenang aja Finers gitu. Dulu memang kita diperuntukkan untuk yang guru-guru ya. Betul. Misalnya mau jadi tenaga pendidik gitu. Dimatangkanlah kualifikasi pendidikannya di UT. Tapi sekarang udah berkembangnya kebutuhan masyarakat dan minat masyarakat untuk berkuliah ya gitu. Semua kalangan tersedia di UT, jadi jangan khawatir. Gen Z, Gen Alpha, kemudian millennials gitu, bahkan yang udah tahun-tahunnya nikah Ardila gitu bisa daftar di UT ya. Jangan khawatir gitu. Banyak kok ada fresh graduate ya, fresh graduate SMA SMK tuh yang kuliah di UT. Seperti itu dengan jurusan yang sangat banyak. Oke. Cara daftarnya Kak Putri mungkin mau nambahin cara daftarnya. Cara daftarnya itu cukup mudah banget nih Kak. Jadi buat teman-teman nih Finers terutama cukup kalian punya ijazah SMK atau SMA atau paket C itu bisa mendaftar. Yang penting punya ijazahnya sudah difotokopi, dilegalisir cap basah yang paling penting. Nah, untuk teman-teman nih buat yang mahasiswa baru pasti untuk yang siswa baru lulus nih pasti bingung Kak, emang boleh nggak ya yang baru lulus nih bisa nggak mendaftar? Bisa, dan pakai SKL aja sudah bisa, surat keterangan lulus aja sudah bisa kalian mendaftar. Nah, selain itu juga transkrip nilainya sudah dilegalisir. Ini yang sudah pernah kuliah nih Kak. Jadi yang sudah pengen mau melanjutkan yang tadi sudah dibahas oleh Kak Indah juga. Jadi itu bisa tinggal nanti transkrip nilainya bisa dilampirkan juga. Nah, selain itu juga ada materi
yang disiapkan itu materi 10.000. Nanti ada formulir yang ada di dalam di web pendaftaran tersebut sudah ada, tinggal nanti di print saja. Itu nanti menggunakan materi 10.000. Selain itu juga disiapkan nih file foto yang digital berwarna merah atau warna biru. Silakan, yang penting berlatar berwarna seperti itu. Itu digital ya, jadi bukan hard copy tapi soft copy-nya tinggal diupload saja. Itu untuk persyaratannya. Iya, dan terakhir lagi menggunakan KTP asli. Itu saja sudah bisa mendaftar di universitas terbuka nih. Untuk cara pendaftarannya dan batas waktunya itu ada? Ada Kak. Untuk cara pendaftarannya di mana, bisa melalui online, melalui admisi stripsia.ut.ac.id, atau misalkan bingung nih mendaftar sendiri, bisa datang langsung ke kantor UT Denpasar yang beralamat di Jalan Raya Seseto nomor 121. Semuanya udah lengkap berarti di sana ya. Jangan lupa batas pendaftarannya. Batas pendaftarannya itu sampai 12 Februari 2025. Betul. Sampai 12 Februari udah mepet. Pendaftarannya sampai 12 Februari, kuliahnya di bulan April. Nah, spesialnya di UT 2 kali dalam setahun. Nanti lagi sekali itu ada periode kedua, pendaftarannya dimulai di bulan Juni sampai September sih biasanya, kuliahnya di bulan Oktober gitu. Nah, S2 juga mau dibuka sebentar lagi loh Kak. Sebentar lagi. Tanggal 12 Februari udah buka. Persyaratan untuk S2 nih bisa dicek aja di websitenya di pasca.ut.ac.id. Itu untuk S2-nya. Iya, betul. Tapi untuk Finers yang mau daftar di S1-nya itu ada sosial media bisa dihubungi nggak? Ada. Kalau sosial media kita ada di Instagram ya, UT_Denpasar. Kemudian yang berikutnya di Facebook kita ada di Universitas Terbuka Denpasar. Kemudian websitenya www.ut.ac.id. Dan jangan lupa Finers, ini UT ini negeri loh. Jasanya diterima di mana. Jadi nggak usah ragu lagi. Iya, betul. Akreditasinya juga kebanyakan udah A. Ban PT juga sudah terakreditasi. Lengkap semuanya. Meskipun online dan tergolong murah ya gitu. Kita tetap ada ujian akhir semester, tapi memang bedanya ujian akhir semester ini kita laksanakan secara tatap muka. Lokasinya pun juga tersebar di semua kabupaten. Jadi nggak perlu ragu lagi Finers. Buat kamu yang penasaran, sekali lagi semuanya bisa kamu cek di website mereka di www.ut.ac.id. Cek Instagramnya buat kamu Genzi anaknya Instagram banget di ut_Denpasar. Semuanya udah lengkap. Closing statement mungkin dari Kak Indah, ada yang pengen ditambahin? Kalau dari aku sih closing statement langsung ini. Ke semua informasi yang kami sampaikan tadi itu sepertinya sudah cukup ya mendeskripsikan UT itu sendiri. Tetapi kembali kami sampaikan kepada Finers tentunya di sini ya, jangan ragu, jangan khawatir bahwa sebenarnya peluang untuk menempuh pendidikan tinggi ya itu terbuka bagi semua masyarakat. Jangan khawatir meskipun ada hambatan bagi Finers untuk berkuliah dari segi waktu mungkin, kemudian jarak, mungkin ada yang tinggal di Bali Utara ataupun Bali Timur banget ya. Kemudian di satu sisi mungkin Finers merasa keterbatasan dalam segi waktu dan kemampuan. Betul. Gak usah khawatir, Universitas Terbuka akan membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi Finers dan masyarakat Bali untuk meraih gelar sarjana. Dari Kak Putri ada yang pengen ditambah? Dari saya sendiri buat teman Finers nih terutama, jadi untuk yang bingung lagi kalau mau kuliah kemana nih, itu kembali lagi sih sama teman-teman sendiri. Namun Universitas Terbuka yang udah disampaikan tadi sama Kak Indah juga sudah bisa kapanpun, siapapun masih bisa untuk kalian mendaftar. Jadi jangan sampai kalian putus atau patah hati, patah semangat juga karena nggak bisa berkuliah kan. Tapi Universitas Terbuka ini terbuka nih buat kalian semua. Pokoknya kuliah karir Itu paling penting ya. Jadi buat kamu Finers gak usah ragu lagi, langsung aja bergabung bersama Universitas Terbuka Denpasar yang sudah dibuka pendaftarannya sampai di tanggal 12 Februari 2025 nanti ya. Jangan sampai kelewatan juga, semua bisa kamu cek di www.ut.ac.id dan Instagramnya ada di @ut_Denpasar. Terima kasih banyak Kak Indah, Kak Putri.